Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widow Hanggar Dumaheru dari MTS Negeri Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Mahasiswa PPG Angkatan 1, kategori 1 dari Kementerian Agama, Universitas Negeri Makassar. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru lihat di kanan kiri meja kalian masih ada sampah. Coba yang merasa di kanan kirinya masih ada sampah, tolong diambil, dibuang di tempat sampah. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Awal, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Ayu, Hadir Pak. Aryuda, Hadir Pak. Adil, Hadir Pak. Gilian, Hadir Pak. Dwi, Hadir Pak. Nah, sekarang Pak Guru mau menjelaskan tentang materi pertama pada semester 2 hari ini, yaitu perdagangan internasional. Sebelum Pak Guru mengulas tentang perdagangan internasional, Pak Guru ingin tahu, apakah kalian masih ingat materi pada semester 1 kemarin? Coba yang pertama, materi apa saja? Letak dan luas benua. Ya, letak dan luas benua. Benua di dunia ada berapa benua? 5. Ada 5 benua: Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Kemudian dinamika penduduk di benua atau di dunia. Kemudian apa lagi? Perubahan iklim, sosial budaya, perubahan sosial budaya, dan globalisasi. Nah, sekarang kita bahas tentang perdagangan internasional. Sebelum Pak Guru jelaskan, kalian tahu apa itu perdagangan internasional? Kalau di sini dagang, ya, ini dagang. Dagang atau kalian di sini biasa sebutnya bajual. Tahu berdagang? Coba dagang itu apa? Pakai tangan. Berjual itu bagaimana? Menjual apa? Nah, menjual rica, menjual sayur, menjual ikan. Nah, tapi di sini bukan perdagangan yang hanya dilakukan di suatu tempat saja.
Kalau di suatu tempat saja itu namanya perdagangan yang dilakukan di dalam negeri. Itu perdagangan nasional. Tapi di sini pada materi ini sama-sama berjual atau berdagang, tapi perdagangannya internasional. Nasional itu yaitu perdagangan yang dilakukan antar negara. Jadi perdagangan yang dilakukan antara negara A dengan negara B. Jadi seperti itu garis-garis besar perdagangan internasional. Pak Guru akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu menyimpulkan pengertian perdagangan internasional dengan tepat. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional dengan tepat. Kemudian yang ketiga menyajikan hasil presentasi mengenai pengertian perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mendorong perdagangan internasional dengan baik. Nah, di sini Pak Guru menggunakan pendekatan saintifik dengan model PBL (Problem Based Learning) dengan metode diskusi. Di sini Pak Guru menggunakan 3 aspek penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi hati-hati di sini Pak Guru bukan cuma nilai dari objektif saja pengetahuan kayak kalian mengerjakan soal, tetapi sikap kalian, tingkah laku kalian, kesopanan, kerapian, dan intinya etika kalian ya. Karena ilmu itu tidak cukup jika tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Jadi di sini Pak Guru menilai etika kalian juga. Kemudian keterampilan kalian mungkin di dalam nanti kita berdiskusi Pak Guru akan nilai. Tiap-tiap kelompok nanti ini kan menggunakan metode diskusi ya ini ya. PBL. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dan hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Ya, sebelum kita lebih lanjut ke materi, Pak Guru ingin tahu pengetahuan kalian sebelum kalian mendapatkan materi. Pak Guru akan bagikan soal pretest dulu. Jangan lupa tulis nama dan mata pelajaran situ ya. Tulis nama. Tidak boleh mencontek ya. Kerjakan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tes ini untuk mengukur kemampuan kalian sebelum mendapatkan materi. Ingin tahu apakah ada yang sudah belajar di rumah atau ada yang memang belum belajar. Pak Guru lihat masih pagi-pagi sudah lemas-lemas, makanya belum sarapan semua kan. Nah ini yang suaranya besar nih belum sarapan. Jadi mama ada pergi keluar kota kalau nggak memasak. Oke Pak Guru kasih ice breaking dulu biar kita bisa tambah semangat. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Semangat pagi. Ulang. Semangat pagi.
5 orang ada 2 kelompok yang 4 orang. Oke, nanti kelompok 1 ya, kelompok 1 ini sampai di Bila ya. Kemudian kelompok 2 sampai di, nanti laki-laki gabung 1 ya, atau 2, ada laki-laki yang gabung 2. Nanti Gilian nanti gabung sini ya, Gilian sama Udeng. Kemudian nanti laki-laki ada yang bergabung di kelompok Wadana dengan Nuraini. Nah, setelah Pak Guru bagi kelompok, nanti kalian tentukan dari 4 atau 5 orang itu, kalian tentukan siapa yang kalian pilih atau kalian percaya sebagai ketua kelompok. Sekarang kalian duduk saling mengada ya, diatur sesuai kelompok masing-masing. Coba meja. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu tiap-tiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Perhatikan dulu, Pak Guru akan menampilkan sebuah gambar. Dari gambar ini kalian amati dan didiskusikan menurut kelompok kalian masing-masing ya. Nah, ada gambar apa ini? Siapa lihat toh gambar? Ini ada kapal laut, ada pesawat, ada foto atau mobil ya, mobil kontainer di bawah. Kontainer. Di sini ada yang begini? Ada. Kalian pernah lihat di mana? Di Pelabuhan. Iya, di pelabuhan kapal-kapal. Tapi nggak besar seperti ini ya. Tapi di sini yang ada cuma di kota Ternate. Karena ada pengiriman barang-barang dari pulau ke pulau menggunakan kapal. Kemudian kotak-kotak kontainer itu kan banyak di pelabuhan besar. Siapa yang pernah pergi ke Taliabu atau ke Bacan? Pasti pernah naik kapal yang besar itu. Kapal apa namanya itu? Kapal? Yang jelas bukan kapal feri ya. Ada kapal, ada namanya Permata, Permata cepat atau yang nama lain. Ada juga kapal Pelni juga. Pelni itu yang pemerintah punya. Nah, kemudian Pak Guru kasih lihat lagi ada gambar yang kedua, kalian perhatikan. Nah, ini gambar suatu. Ya, itu gabungannya ada kota-kota besar, ada kontainer juga, ada tulisan apa itu kalian? Ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Nah, ini kalian diskusikan menurut kelompok kalian. Kira-kira ekspor itu apa, impor itu apa ya? Itulah tadi gambar-gambar yang ditampilkan, ada gambar kapal, ada ekspor dan impor dan sebagainya ya. Nah, habis ini Pak Guru mau tampilkan sebuah video, tetapi sebelum Pak Guru tampilkan sebuah video, Pak Guru mau bagikan kepada tiap kelompok LKPD, yaitu Lembar Kerja Peserta Didik. Nanti kalian amati video, tapi nanti kalian setelah mengamati sebuah video, kalian kerjakan ada soal-soal di dalam LKPD. Di LKPD ini sudah jelas ya, ada petunjuknya, ada petunjuk umum, intinya langkah-langkahnya juga ada semua di sini. Jadi petunjuknya sudah jelas. Di sini ada soal-soal, ada yang harus kalian selesaikan atau kalian diskusikan dengan kelompok kalian nanti ya. Untuk sumbernya
kalian yang bawa HP boleh cari di internet, boleh cari di buku paket, boleh cari dari sumber-sumber yang lain, terserah. Pak Guru kasih bebas ya. Pak Guru bagikan LKPD dulu, habis Pak Guru bagikan, baru nanti kalian amati sebuah video ya. Coba perhatikan. Jika ada yang bermain, perhatikan video semua. Ya, setelah menyaksikan video atau menonton video tadi, silahkan diskusikan dengan kelompok masing-masing ya. Nah, ini tujuan diskusikan dengan kelompokmu LKPD yang Pak Guru bagikan. Nah, Pak Guru tadi kan sudah bilang, boleh cari referensi baik di internet, boleh juga di buku paket atau di buku-buku lainnya, terserah. Pak Guru kasih kebebasan. Oke. Dari sekarang kalian kerjakan. Kalian diskusikan terus kelompok. Kalian masing-masing. Tidak ada yang bermain ya. Diskusikan terus kelompok masing-masing. Yang bawa HP itu cari di internet. Kalau ada mungkin kesulitan atau mungkin pertanyaan yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Pak Guru. Jangan beribut gara-gara tidak tahu maksud soal. Lagi kalau ada soal yang kurang dimengerti langsung tanya di Pak Guru.
kesulitan dong untuk kelompok 1? Tidak. Yang ngepin-ngepin bilang kesulitan. Untuk kelompok 2 tidak ada kesulitan? Tidak. Ada yang bawa HP bisa cari di internet ya. Kelompok 1 juga ada, cari di internet. Tidak ada yang bermain, semua kerja. Ya, untuk kelompok 4 bagaimana? Tidak. Adil? Tidak ada yang bermain, semuanya kerja. Tidak ada kesulitan ya. Sekarang karena waktu untuk diskusi sudah selesai, selanjutnya Pak Guru akan menunjuk tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Pak Guru mau diawali dari kelompok 1. Kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfitri sebagai ketua dengan anggota saya Putri, Aksarawati, Krisdayanti, Najwa. Dari gambar tersebut jelaskan apa saja kegiatan yang termasuk ke dalam perdagangan internasional. 1. Ekspor, 2. Impor, 3. Perdagangan online. Berikan masing-masing 3 contoh perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia ke baik ekspor maupun impor. Ekspor. 1. Indonesia mengekspor kerajinan tangan ke negara Cina. 2. Indonesia mengekspor ikan kerapu ke negara Malaysia. 3. Indonesia mengekspor pakaian ke negara Eropa. Impor. Pesawat terbang, mobil mewah, sepeda motor. Pesawat terbang dari negara Jerman, sepeda motor dari negara Jepang, mobil mewah dari negara Afrika. Amati gambar di atas, kemudian tuliskan faktor pendorongan perdagangan internasional. 1. Perdagangan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan sumber daya iptek, perbedaan budaya suatu bangsa, perbedaan harga upah dan biaya produksi. Nah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, itulah tadi anak-anak hasil presentasi dari diskusi kelompok 1 ya. Untuk kelompok yang lain tadi memperhatikan semua toh? Coba perhatikan dari hasil diskusi tadi, mungkin ada yang mau bertanya dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ada yang bertanya? Mungkin dari kelompok 3 atau kelompok 4? Oh, dari kelompok 2. Ayu mau bertanya. Coba perhatikan kelompok 1 ada yang mau bertanya? Apa hambatan dalam melakukan perdagangan? Apa hambatan dalam melakukan perdagangan? Perdagangan internasional ya.
Coba berdiri berjawab. Nama saya Awang. Perkenalkan, nama saya Jessica Najwa. Saya akan menjawab pertanyaan. Hambatan perdagangan internasional sebagai berikut. 1. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor. 2. Tarif adalah kebijakan pajak ketika melakukan ekspor dan impor. 3. Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Ya. Mungkin dari kelompok 2 bisa dimengerti. Bisa. Mungkin ada tambahan apa hambatan-hambatan Tidak. untuk perdagangan internasional dari kelompok 2 dan 3 dan 4. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Rehan Nagil sebagai ketua kelompok dan anggota saya Ayudhya Ramadhani, Anissa, Gillian, dan Asyifa. Soal pertama, dari gambar tersebut jelaskan apa saja kegiatan yang termaksud ke dalam perdagangan internasional. 1. Ekspor, impor, baik ekspor maupun impor. Kemudian jelaskan mengapa perdagangan tersebut dapat terjadi. Yang pertama, ekspor. Ekspor kerajinan tangan ke negara Cina, ekspor ikan kerapu ke negara Malaysia, ekspor pakaian ke negara Eropa. Kemudian impor. Impor pesawat terbang, mobil mewah, dan sepeda motor. Pesawat terbang dari negara Jerman, sepeda motor dari negara Jepang, mobil mewah dari negara Afrika. Kemudian soal nomor 3. Amatilah kembali gambar di atas, kemudian tuliskanlah faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan sumber daya manusia. 3. Perbedaan sumber daya IT. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. Dan yang terakhir, perbedaan harga, upah, dan biaya produksi. Demikianlah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok yang lain coba boleh bertanya kepada kelompok 2. Ya, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3 atau kelompok 4 boleh mengajukan pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 2. Angkat tangan baru bertanya. Ya, dari kelompok 3 Saprullah. Apa manfaat perdagangan internasional? Apa manfaat dari perdagangan internasional? Oh, Ayu langsung menjawab. Ya. Manfaatnya, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menambah devisa negara. Ya, bagaimana Saprullah? Dengan jawaban Ayu? Nah, Ya, Ayu boleh duduk. Ya, nah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Kita aplaus lagi sebelum mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Kelompok 2 boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Itulah tadi hasil dari presentasi dari tiap-tiap kelompok ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini marilah kita bersama-sama menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok dari kelompok 1 dan kelompok sampai kelompok 4. Itu ada perdagangan internasional. Apakah itu perdagangan internasional? Yaitu perdagangan
yang dilakukan antara negara A dan negara B. Bahkan Indonesia kaya akan bahan alam seperti kayak kayu, mungkin ada bahan-bahan tambang seperti besi, emas, ada nikel, dan banyak lagi ya, ada minyak bumi, banyak lagi. Kemudian selain itu juga banyak kerajinan-kerajinan, mungkin hasil peternakan yang tidak ada di negara lain sehingga diekspor ke negara lain. Jadi kalau ekspor ini Indonesia menjual barang ke luar negeri. Jual kayu ke Singapura. Kenapa Singapura? Singapura itu pulaunya cuma begini, nggak ada kayu-kayu di sana, cuma perkotaan, cuma bangunan-bangunan saja. Sehingga tidak ada di Singapura. Sehingga Singapura membutuhkan kayu, mungkin membutuhkan kerajinan tangan, mungkin membutuhkan hasil dari peternakan di Indonesia seperti ikan kerapu, mungkin ikan tuna, bisa juga apa itu lobster. Kalau lobster kayak udang dan lain sebagainya. Impor itu juga ada manfaatnya ya. Manfaat dari ekspor impor tadi juga sudah dibahas. Ada pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 2 tadi dan kelompok 1. Jadi manfaatnya bisa menambah devisa negara, bisa saling memenuhi kebutuhan suatu negara karena perbedaan bentang alam atau perbedaan sumber daya alam. Kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang bertanya, apakah hambatan dari perdagangan internasional? Ya, jadi hambatannya itu banyak sebenarnya. Misalkan seperti tempat yang jauh, mungkin dari pengiriman juga setengah mati. Tapi sekarang kan sudah ada pengiriman melalui kapal laut, juga bisa melalui pesawat. Sekarang sudah bisa dijangkau. Mungkin juga kalau impor atau ekspor itu ada pajak, namanya ada bea. Bea itu kayak pajak ekspor impor, ada pajaknya. Tapi kadang juga biarpun ada pajak, mereka tetap ekspor impor karena perbedaan harga dan barangnya itu memang nggak ada di Indonesia, juga diimpor. Harganya juga lebih terjangkau. Mungkin. Kalau kita mengekspor barang yang jelas, kalau di sini murah, kalau dijual ke negara lain seperti kerajinan itu harganya bisa mahal sekali. Pak Guru kemarin lihat di internet, lihat daun pisang itu di negara Jepang mahal sekali. Itu daun pisang. Padahal di negara kita banyak sekali sampai dibuang. Nah, mungkin itu tadi kesimpulan. Oh iya, tapi sekarang ini kan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang perdagangan internasional itu bisa offline dan online. Online-nya bagaimana? Kita bisa menjualnya lewat media sosial seperti Facebook, bisa juga media sosial yang lain seperti Instagram, Twitter. Caranya kita harus mengupload barang-barang dagangan untuk dipromosikan. Bisa juga melalui aplikasi-aplikasi seperti Shopee, apalagi banyak ya sekarang ya. Itu bisa ke internasional kalau pembelinya adalah orang yang berada di luar negeri. Sederhana saja ya. Nah, dari sini ada yang kurang jelas? Bisa dipahami ya? Nah, setelah tadi pelajaran yang telah kita lakukan tentang perdagangan nasional, menurut kalian dengan menggunakan model PBL dan pendekatan saintifik tadi, apa yang kalian rasakan? Ya, karena biasanya Pak Guru cuma memakai metode-metode ceramah yang biasa-biasa ya, karena ini menggunakan model yang
yang baru dengan menggunakan video pembelajaran. Lebih mudah dipahami yang ini atau yang pembelajaran sebelumnya? Mudah yang ini ya, lebih mudah untuk dipahami. Apalagi kalian suka menonton, sehingga kalian tidak bosan dalam belajar bagikan soal post test. Sebelum kita akhiri, kalian kerjakan soal post test dulu. Yang pertama tadi pre-test, yang ini adalah post test setelah kalian menerima materi. Tidak boleh mencontek, kerjakan sesuai dengan keyakinan dan kemampuan masing-masing. Tulis nama, jangan lupa tulis nama, itu ada tulisan nama di atas. Sebelum kerja tulis nama dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, Pak Guru kasih PR ya. Kalian pelajari tentang materi selanjutnya, yaitu tentang flora dan fauna. Baca-baca boleh dari internet, boleh dari buku, dan apa ya. Kemudian tadi tugas untuk mengakhiri pelajaran ini, ketua kelas pimpin doa dulu. Mulai. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat di dunia wal akhirat. Untuk akhiri pelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.